Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Aroma rawa yang lembab dan tanah gambut selalu menjadi latar belakang bagi Rantau Beringin, sebuah desa yang tertelan oleh hutan hujan Kalimantan. Di sana waktu berjalan lambat diukur bukan oleh jarum jam, melainkan oleh deru mesin pompong yang sesekali memecah keheningan sungai. Di batas desa, di mana jalan setapak batu berpapasan dengan lorong rimba yang gelap, berdirilah sebidang lapak kayu reot yang menjadi medan nafkah Rizal. Tempat itu dikenal penduduk sebagai persimpangan senja, bukan karena keelokannya, melainkan karena batas samar antara dunia nyata dan mitos seringkali menipis di sana saat matahari terbenam. Rizal, seorang pemuda yang harusnya bersemangat, justru membawa aura kelesuan yang sepadan dengan lapaknya. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun beban hidup telah melukiskan bayangan kekecewaan di bawah matanya. Pekerjaannya menjual bunga harian adalah ironi. Rizal menghabiskan hari-hari di tengah-tengah keindahan yang layu, mawar liar yang berlumur embun, anggrek hutan yang warnanya pudar cepat, dan bunga-bunga Kamboja yang aromanya hanya bertahan sebentar sebelum hilang dimakan udara basah. Bunga-bunga itu indah, tetapi tak laku, sama seperti potensi yang dirasakan pemuda itu dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, Rizal hanya menyaksikan nasib baik berpihak pada orang lain. Kawan-kawan sebaya telah merantau ke kota, pulang dengan pakaian mahal dan cerita gemerlap. Sementara pedagang itu masih terperangkap di persimpangan yang sama, melamunkan impian memiliki toko megah, kekayaan yang tak habis, dan yang paling diidamkan, seorang wanita yang memandangnya dengan cinta sejati, bukan sekadar pandangan kasihan. Bunga-bunga ini terlalu jujur, gumam Rizal pada suatu sore yang mendung. Suara gemerisik daun di hutan di belakang lapaknya terdengar seperti bisikan peringatan. Keindahan yang ditawarkannya mudah pudar, tidak seperti janji-janji palsu yang justru diminati manusia kota. Rizal ingin menjual sesuatu yang abadi, sesuatu yang memancarkan daya tarik tak tertahankan, sesuatu yang benar-benar bisa mengubah hidupnya sekali dan untuk selamanya. Persimpangan itu sendiri terasa hidup, namun dalam cara yang mencekam. Hanya sedikit orang yang berani singgah setelah pukul 6 sore, takut pada mitos orang bunian, makhluk halus yang dikabarkan menghuni hutan di seberang jalan. Konon, bunian sering menyesatkan manusia yang serakah, menukar harta fana dengan nyawa atau, yang lebih buruk, dengan akal sehat. Rizal sendiri pernah mendengar suara tawa yang sangat dekat, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar lapaknya. Dan ia sering mencium aroma kemenyan yang bercampur dengan wangi bunga tak dikenal. Hari ini, hanya satu orang yang membeli bunga, seorang ibu tua yang hanya mengambil seikat daun sirih. Uang yang diterima penjual muda itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu bungkus rokok. Ketika matahari mulai tenggelam, memancarkan bias oranye dan merah darah melalui kanopi hutan, Rizal membereskan lapaknya dengan gerakan lesu. Pikirannya melayang pada khayalan. Andai saja dirinya memiliki pesona tak tertandingi, andai saja matanya mampu memancarkan magnet, andai saja setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti puisi cinta. Pemuda itu mendambakan pengakuan, sebuah validasi bahwa dirinya berarti. Bukan hanya penjual bunga yang tertinggal di persimpangan angker. Lalu, di antara siluet pepohonan yang mulai menyatu dengan kegelapan, Rizal melihatnya. Mula-mula sosok itu tampak seperti Fata Morgana. Garis tubuhnya terlalu lembut, gerakannya terlalu anggun untuk manusia biasa yang berjalan di tanah berlumpur Rantau Beringin. Sosok itu perlahan-lahan menyeberangi jalan dari arah hutan, kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Rizal merasa seluruh oksigen ditarik dari paru-parunya. Keindahan perempuan ini, sebut saja keindahan, melampaui deskripsi apapun yang pernah ia dengar dari dongeng desa. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga ke pinggang, dihiasi rintik-rintik embun yang bersinar seperti permata di sisa cahaya senja. Kulitnya pucat seputih pualam, dan matanya memiliki warna hijau gelap yang mengingatkan Rizal pada lumut yang tumbuh di jantung sungai. Wajah itu sempurna, namun memancarkan keasingan yang dingin.
Seolah-olah wanita itu terbuat dari batu giok dan kabut. Rasa takut seharusnya menjerit dalam diri Rizal. Namun yang muncul justru ketenangan yang aneh, seperti pasrah pada takdir yang luar biasa. Pemuda itu tahu, sosok di depannya adalah salah satu mereka, bunian yang tak sengaja atau sengaja menampakkan diri. Gadis itu berdiri tepat di depan lapaknya yang kini kosong, menatap Rizal dengan tatapan yang sangat dalam, seolah melihat menembus bukan hanya tubuhnya, tetapi juga seluruh keputusasaan dan hasratnya yang tersembunyi. Penjual bunga, suara wanita itu lembut, seperti bunyi tetesan air di gua. Engkau mendambakan sesuatu yang lebih dari ini, bukan? Rizal hanya bisa mengangguk, lidahnya kelu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut lagi, melainkan karena antisipasi yang berbahaya. Babak baru hidupnya baru saja dimulai di persimpangan senja yang sunyi. Gadis itu tidak menunggu jawaban lisan. Keheningan yang menyelimuti persimpangan senja terasa tebal dan penuh makna. Hanya desisan serangga malam dari hutan yang menjadi saksi pertemuan tidak wajar ini. Rizal menyadari bahwa di desa ini, di bawah lindungan hutan tua, mitos bukanlah dongeng pengantar tidur. Itu adalah hukum alam. Sosok jelita itu melangkah lebih dekat, dan Rizal kini dapat mencium aroma yang berbeda dari wangi kembang layu miliknya. Bau itu adalah perpaduan antara hutan hujan yang belum terjamah, rempah-rempah langka, dan sedikit, sangat sedikit, aroma darah segar. Wanginya memabukkan, hampir memabukkan, sekaligus menimbulkan rasa ngeri yang dingin. Aku akan memberimu apa yang kau cari, penjual bunga, ucap gadis itu. Suaranya kini terdengar sedikit lebih tegas, dengan nada janji yang tidak mungkin dilanggar. Namaku Dewi Rintik. Aku memberimu ini sebagai imbalan atas hasrat yang kau rasakan. Dari lipatan kain sutra halus yang dikenakan wanita itu, pakaian bunian yang terlihat basah dan berkilauan, Dewi Rintik mengeluarkan sebatang bunga tunggal. Bukan mawar, bukan anggrek. Rizal belum pernah melihat bunga semacam ini seumur hidupnya. Kembang itu memiliki kelopak tebal, berlapis-lapis, berwarna ungu yang begitu gelap hingga tampak seperti beludru hitam di bawah cahaya redup. Namun di pusatnya, bunga itu memancarkan kilau halus berwarna emas yang seolah berdenyut, seperti jantung yang berdetak pelan. Bentuknya rumit, spiralnya menyerupai labirin mimpi. Rizal teringat pada legenda bunga dari alam lain yang hanya mekar sekali dalam 100 tahun. Namanya kembang puspa jiwa, bisik Dewi Rintik, sambil menahan bunga itu agar tidak bersentuhan dengan tangan kasar Rizal. Ini tumbuh di tempat yang tiada fana dan tiada baka. Ia membawa wangi yang takkan pernah bisa dilupakan oleh manusia. Rizal mengulurkan tangan dengan gemetar. Jari-jari Dewi Rintik dingin seperti es sungai. Saat bunga itu berpindah tangan, Rizal merasakan sengatan listrik yang aneh, diikuti oleh gelombang panas yang menjalari nadinya. Sensasi itu bukan rasa sakit, melainkan perasaan terisi. Seolah-olah kekosongan yang selama ini menghantui jiwanya tiba-tiba terisi oleh energi gelap yang kuat. Lalu aroma dari kembang puspa jiwa benar-benar menyeruak. Bau sebelumnya yang ia cium dari Dewi Rintik tidak sebanding dengan intensitas wangi yang terpancar langsung dari bunga di genggamannya. Aroma ini memikat, menggoda, penuh janji, namun di baliknya tersimpan nada kepemilikan yang dingin dan tajam. Wangi itu seperti cinta yang sempurna, dipadukan dengan obsesi yang mematikan. Dewi Rintik melangkah mundur, matanya yang hijau tua terpaku pada Rizal dan bunga itu. Ini adalah perjanjian kita, penjual bunga, katanya menetapkan hukum baru. Jual hanya 1 tangkai setiap hari, tidak lebih, tidak kurang. Dan kau harus tahu, harga dari kembang ini bukanlah uang yang mereka berikan. Kau takkan pernah bertanya tentang harga yang sebenarnya. Rizal, si pemuda yang tadinya pesimis dan pemalu, kini merasakan keberanian aneh yang datang bersama puspa jiwa. Bukan keberaniannya sendiri, tetapi energi yang dipinjamkan oleh bunga bunian itu. Dan apa yang akan terjadi jika aku menjualnya? Tanyanya, suaranya lebih mantap daripada yang pernah ia bayangkan. Dewi Rintik tersenyum. Senyum yang dinginnya membuat Rizal merinding. Kau akan mendapatkan apa yang kau dambakan. Kekayaan, popularitas, dan terutama
Cinta yang tak terhingga dari setiap orang yang membeli kembang puspa jiwa darimu. Dia menambahkan, mereka akan terpesona oleh aroma bunga itu, tetapi hasrat mereka akan mengarah padamu, pada dirimu. Semua orang akan melihatmu sebagai objek cinta dan pujaannya. Ingat, penjual, jangan pernah berhenti menjual. Jika kau putus asa atau berhenti, pesonanya akan hilang. Dan cinta yang dipaksakan akan berbalik menjadi kutukan. Setelah menyampaikan kata-kata terakhirnya, Dewi Rintik tidak berjalan pergi. Dia seolah-olah memudar. Siluetnya mencair, menyatu dengan kabut senja yang merayap dari rimbunan pohon. Dalam sekejap, persimpangan senja kembali sunyi. Hanya menyisakan Rizal yang kini berdiri sendirian, menggenggam puspa jiwa yang keindahannya terasa asing dan mengancam. Rizal menatap bunga itu. Hatinya dipenuhi campuran rasa takut akan kekuatan yang baru ia dapatkan dan kegembiraan yang membakar tentang masa depan barunya. Bunga itu adalah kunci menuju semua yang ia impikan, namun juga merupakan rantai yang mengikatnya pada janji makhluk halus dari dimensi lain. Malam itu, penjual bunga yang tadinya tak berarti itu pulang ke gubuknya dengan langkah yang berbeda. Di tangannya puspa jiwa berdenyut lembut, siap untuk memancarkan pesona mautnya kepada dunia. Rizal telah menerima hadiah itu. Dia telah menerima perjanjian, dan dia tahu tidak ada jalan kembali ke kehidupan lamanya yang sederhana. Besok, ia akan kembali ke persimpangan senja, bukan lagi sebagai penjual bunga yang gagal, melainkan sebagai penarik jiwa yang baru. Pagi di Rantau Beringin terasa berbeda. Udara yang biasanya hanya berbau lumut dan kabut kini membawa serta aroma halus yang mustahil dijelaskan. Aroma itu seperti musik terlarang, manis, kaya, dan memprovokasi ingatan yang belum pernah ada. Rizal kembali ke persimpangan senja, bukan lagi dengan bahu melorot karena putus asa, melainkan dengan punggung tegak yang membawa ketegangan berbahaya. Perjanjian dengan Dewi Rintik telah memberinya tujuan, sekaligus memberikannya rasa takut yang dingin. Di tangan kanan pemuda itu tersimpan kembang puspa jiwa. Bunga ungu kehitaman itu kini tampak lebih hidup di bawah sinar matahari pagi Kalimantan. Pusatnya yang keemasan berdenyut lembut, seolah menghisap cahaya di sekitarnya. Rizal meletakkan kembang tunggal itu di tengah lapak reotnya. Kontrasnya mencolok. Bunga ajaib yang memancarkan kekuatan kosmik di atas meja reot yang menahan beban kegagalan masa lalu. Pemuda itu merasakan puspa jiwa telah mengubah bukan hanya takdirnya, tetapi juga auranya. Ketika beberapa penduduk desa melintas, mereka yang biasanya hanya memberikan lambaian singkat kini menoleh lama. Pandangan mereka sedikit terpaku, meskipun mereka belum mendekat cukup jauh untuk mencium aroma kembang tersebut. Semacam magnet samar telah dilepaskan. Waktu merangkak, penjual bunga itu duduk, menanti nasib baik yang dijanjikan. Menjelang tengah hari, seorang perempuan melintasi jalan setapak. Namanya Suri, istri seorang pedagang kopra dari desa seberang, dikenal memiliki mata yang tajam dan sikap hati-hati dalam berbelanja. Suri tidak tertarik pada bunga. Dia sedang terburu-buru menuju pasar. Namun ketika Suri melangkah di samping lapak Rizal, langkahnya tiba-tiba melambat. Hidungnya berkedut. Aroma kembang puspa jiwa bekerja dengan cepat dan tanpa ampun. Awalnya, aroma itu hanya sentuhan ringan, seperti angin yang membawa janji kebahagiaan. Kemudian, dalam sepersekian detik, wangi itu menyambar indera penciuman Suri, menusuk langsung ke pusat emosi dan hasratnya. Bagi Suri, aroma itu bukan hanya wewangian, itu adalah pemenuhan dari segala sesuatu yang selalu didambakan jiwanya. Itu adalah keindahan yang paling murni, harapan yang paling cerah, dan yang paling aneh. Itu adalah cinta dalam bentuk fisik. Mata Suri yang tadinya fokus pada jalan, kini bergerak lambat mencari sumber aroma yang dahsyat itu. Pandangannya jatuh pada kembang puspa jiwa, dan sedetik kemudian, pandangan itu beralih total, lurus, dan tak terpisahkan pada Rizal. Seketika, di benak Suri, bunga itu hanyalah wadah. Sumber keajaiban, sumber keindahan, sumber cinta yang memabukkan itu adalah pemuda di belakang meja. Rizal, kembang, itu, ujar Suri. Suaranya tercekat dan sedikit gemetar, seolah sedang melihat dewa. Pipinya memerah, dan tatapannya berubah dari hati-hati menjadi adorasi yang intens.
hampir memuja. Itu bukan tatapan seorang pembeli kepada penjual. Itu adalah pandangan kekasih yang bertemu belahan jiwa setelah berabad-abad penantian. "Bunga ini, kembang puspa jiwa," kata Rizal. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Ada kepercayaan diri baru yang muncul, didorong oleh energi gelap yang berdenyut dari bunga bunian di sisinya. "Saya ambil," potong Suri cepat. Dia berjalan mendekat, mengambil puspa jiwa dengan tangan gemetar. Saat jari-jarinya menyentuh kelopak ungu gelap itu, matanya kembali terangkat ke wajah Rizal. "Berapa harganya?" "Berapapun harganya, Tuan, akan saya bayar. Tolong, jangan pernah menjual ini kepada orang lain, kecuali kepada saya." Obsesi di mata Suri begitu jelas, begitu telanjang. Wajahnya menunjukkan campuran kebahagiaan yang ekstrim dan kepemilikan yang mengganggu. Suri mengeluarkan dompetnya, menyerahkan sejumlah besar uang, setara dengan hasil penjualan Rizal selama 2 minggu penuh, tanpa menghitung atau menawar sedikit pun. "Anda benar-benar luar biasa," bisik Suri sebelum berbalik. Bahkan saat dia berjalan menjauh, Suri terus menoleh ke belakang, tatapannya tidak pernah lepas dari sosok Rizal. Seolah-olah meninggalkannya adalah siksaan fisik. Rizal terdiam, menatap uang di tangannya. Bukan uangnya yang mengejutkan, melainkan intensitas dari tatapan Suri. Itu bukan cinta sejati yang Rizal impikan. Itu adalah ketergantungan yang instan dan total. Suri telah jatuh cinta, tetapi Rizal tahu Suri tidak jatuh cinta pada dirinya, melainkan pada aura yang dipaksakan oleh kembang puspa jiwa. Rasa ngeri itu segera ditenggelamkan oleh gelombang euforia yang tak terhindarkan. Keinginan lamanya untuk diakui, untuk dicintai, kini terpenuhi. Hampa atau tidak, itu terasa seperti kemenangan. Perjanjian telah dimulai. Rizal telah menjual bunga bunian pertamanya, dan sebagai imbalannya dia telah mencuri atau menerima cinta pertama yang memabukkan. 3 bulan. 3 bulan yang singkat, tetapi cukup untuk merombak total kehidupan Rizal. Pemuda itu kini tidak lagi menjual bunga di lapak kayu reot persimpangan senja. Lapak itu ditinggalkan, menjadi saksi bisu awal mula nasib barunya. Sekarang, Rizal menguasai etalase utama di kota kabupaten terdekat. Toko bunganya, dinamai Puspa Surga, berdiri megah, mencolok di antara deretan ruko kusam. Interiornya mewah, dihiasi ukiran kayu ulin terbaik dan lampu kristal yang dipesan dari Jawa. Setiap hari tepat pada jam yang sama, Rizal membuka pintu tokonya dan memajang satu-satunya komoditas yang benar-benar berharga, 1 tangkai kembang puspa jiwa. Rizal kini tidak perlu repot mencari pembeli. Mereka datang kepadanya berbaris panjang, rela menunggu berjam-jam hanya untuk kesempatan mendapatkan 1 tangkai kembang tunggal itu. Para pembeli adalah perwakilan dari segala lapisan masyarakat, pejabat kaya yang mencari pesona keberuntungan, wanita-wanita sosialita yang menginginkan daya pikat abadi, bahkan pemuda desa yang putus asa mencari kekasih. Mereka semua adalah korban yang rela. Setiap transaksi berjalan dengan pola yang sama. Polanya kini terasa monoton dan menakutkan bagi Rizal. Orang-orang itu mendekat, mencium aroma puspa jiwa, dan seketika pandangan mereka beralih dari bunga kepada penjual bunga. Tatapan mereka selalu dipenuhi gairah yang berlebihan, kepemilikan yang haus, dan janji loyalitas yang tidak wajar. Mereka akan menyerahkan perhiasan emas, sertifikat tanah, atau uang tunai dalam jumlah fantastis. Kekayaan Rizal melonjak tanpa batas, tetapi yang lebih mengganggu adalah kualitas dari cinta yang diterimanya. Rizal menjadi idola, seorang selebritas lokal yang namanya dibisikkan dengan takzim dan hasrat. Para penggemarnya akan mengirimkan hadiah, berusaha membersihkan tokonya tanpa diminta, dan bahkan berkelahi satu sama lain hanya untuk kesempatan berinteraksi sedetik lebih lama dengan pemuda itu. Namun, di tengah semua popularitas dan gelimang harta, Rizal merasakan dingin yang aneh di hatinya. Kekosongan batin yang dulu dirasakannya saat menjual kembang layu kini digantikan oleh kekosongan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Cinta yang didapatkannya adalah cinta yang instan, tetapi tidak memiliki akar. Tidak ada proses pengenalan, tidak ada tawa yang dibagi, tidak ada perjuangan bersama. Semuanya tiba-tiba dan dipaksakan.
Rizal menyadari bahwa dirinya tidak dicintai karena kebaikan hatinya atau karena ketekunannya, melainkan karena bunga bunian itu telah memproyeksikan ilusi sempurna ke dalam pikiran setiap pembeli. Penjual bunga itu hanyalah cangkang, bejana yang menampung pesona kembang puspa jiwa. Pada suatu malam yang sunyi, di rumah barunya yang megah, Rizal menatap bayangannya di cermin berbingkai emas. Wajahnya memang terlihat lebih tampan, kulitnya lebih bersih, senyumnya lebih percaya diri. Ini semua adalah efek samping dari aura bunian. Tetapi, ketika pemuda itu mencoba tersenyum tanpa paksaan, senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya tampak lelah, bahkan hampa. Kaya, populer, dicintai. Bisik Rizal pada bayangannya sendiri. Sebuah nada sinis tak terhindarkan. Kebahagiaan yang ia rasakan adalah bumbu, bukan makanan utama. Itu hanya sensasi sesaat yang hilang begitu kembang puspa jiwa terjual. Pria itu menyadari bahwa obsesi yang ditujukan kepadanya merampas kemampuannya untuk merasakan cinta yang nyata. Siapa yang bisa membedakan cinta palsu dari cinta asli ketika semua orang mencintainya dengan intensitas yang sama? Rizal mulai menjauhi para penggemarnya. Dia memperhatikan, dengan rasa ngeri yang semakin besar, bagaimana para pelanggan lamanya, termasuk Suri, pembeli pertamanya, tampak semakin pucat dan lesu setiap kali datang. Mereka mempertahankan tatapan penuh kasih, tetapi semangat hidup di mata mereka tampak berkurang, seolah-olah gairah hidup mereka telah disedot perlahan. Rizal mulai berpikir tentang Dewi Rintik dan janji menakutkannya. Harga dari kembang ini bukanlah uang. Kau takkan pernah bertanya tentang harga yang sebenarnya. Sekarang, Rizal mulai memahami harganya. Harga yang dibayar adalah aura cinta sejati dari setiap manusia yang mencium bunga itu. Aura itu disedot dan digantikan dengan obsesi buta padanya. Kekayaan dan popularitas yang didapatnya adalah hadiah beracun. Dibangun di atas kekosongan jiwa ribuan orang. Rasa bersalah muncul mencubit hati Rizal yang selama ini dingin oleh ambisi. Dia punya segalanya, tetapi dirinya lebih miskin daripada saat dia hanya seorang penjual bunga malang di persimpangan senja. Rasa takut baru muncul, lebih besar dari ketakutan akan kemiskinan. Ketakutan akan kehilangan jiwa kemanusiaannya sendiri. Rizal tahu dirinya harus berhenti. Namun kata-kata dingin Dewi Rintik berputar di benaknya. Sebuah kutukan yang tak terhindarkan. Jika kau berhenti menjual, semua yang mencintaimu akan menyadari kebohongan ini, dan cinta mereka akan berbalik menjadi kebencian yang menghancurkan. Rizal kini terperangkap dalam jebakan emas yang dia ciptakan sendiri. Pesona kembang puspa jiwa terus mengalir tanpa henti, membawa kemewahan yang tak terukur ke dalam kehidupan Rizal. Namun, seiring dengan tumpukan emas dan sanjungan, muncul pula kegelisahan yang semakin sulit diredam. Popularitas yang didapatnya terasa seperti kain sutra yang indah, tetapi berlumuran darah. Rizal mulai memperhatikan detail-detail kecil yang mengerikan pada orang-orang yang disebutnya pecinta. Pagi hari di Puspa Surga, toko bunganya yang megah, kini terasa seperti melihat segerombolan vampir yang sedang menanti fajar. Wajah para pelanggan setianya, mereka yang selalu datang, memuji dan memuja, kian lama kian kehilangan rona alami. Ambil contoh Suri, pembeli pertama di persimpangan senja. Wanita itu dulunya ceria, penuh energi, meskipun sedikit hati-hati. Kini, Suri datang hampir setiap hari, membeli bunga biasa, hanya sebagai alasan untuk menatap Rizal. Kulitnya pucat seperti kertas nasi, dan lingkaran gelap di bawah matanya semakin pekat. Tatapan adorasi di matanya tidak pernah hilang, tetapi pandangan itu kini terasa dingin, seperti api yang hanya menyala di permukaan es. Suri akan berdiri berjam-jam, senyumnya kaku, memancarkan obsesi yang menyakitkan. Bukan hanya Suri, semua pelanggan setia yang telah terpapar aroma puspa jiwa secara berulang, menunjukkan gejala serupa. Mereka menjadi terlalu kurus, gerakan mereka lambat dan mekanis. Yang paling mengganggu adalah mata mereka. Di balik pancaran cinta yang membara kepada Rizal, ada kehampaan yang memilukan. Seolah-olah lapisan terdalam dari kepribadian mereka, jiwa mereka, telah terkikis. Tuan Rizal, Anda luar biasa. Energi Anda membuat saya hidup, kata seorang bankir kaya, pelanggan yang dulu dikenal sangat tegas, dengan suara yang kini lemah dan bergetar.
Bankir itu menyerahkan cincin berlian warisan keluarga sebagai hadiah. Matanya memohon pengakuan yang tak pernah bisa diberikan Rizal. Setiap kali menerima hadiah, setiap kali mendapat pujian yang dipaksakan, Rizal merasakan gelombang energi yang aneh. Itu adalah energi yang dingin dan berat, seperti lumpur beku. Energi ini masuk ke dalam dirinya, memberikan kekuatan dan pesona luar biasa, tetapi juga menciptakan lapisan es di sekitar hatinya. Rizal menjadi lebih tinggi, lebih menarik, lebih magnetis, tetapi juga lebih dingin dan terasing. Pemuda itu kini jarang tidur. Setiap malam dirinya terbangun oleh keringat dingin, merasa ada sesuatu yang berdenyut dan menarik dari dalam dirinya. Dinding-dinding rumah barunya yang megah, meskipun dihiasi perabotan termahal, terasa sempit dan pengap. Ia tidak lagi mendengar tawa bunian, tetapi yang didengar lebih buruk, keheningan yang mematikan, diiringi bisikan halus tentang pengorbanan dan perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Rizal mulai mencoba menghindari penjualan. Suatu hari, pemuda itu berpura-pura sakit dan meminta asistennya, seorang pemuda desa yang ia pekerjakan, untuk menutup toko. Reaksi para penggemarnya begitu cepat dan mengerikan. Mereka berkerumun di depan pintu, berteriak-teriak histeris menuntut kemunculan Rizal. "Bawa dia keluar, kami harus melihatnya," teriak seorang wanita. "Kami tidak bisa hidup tanpanya. Dia sumber kebahagiaan kami," timpal yang lain. Reaksi itu bukan kepedulian. Itu adalah kepanikan adiktif. Jeritan dari orang-orang yang kebutuhan emosionalnya hanya bisa dipuaskan oleh satu zat, aura yang diciptakan puspa jiwa. Mereka tidak merindukan Rizal. Mereka merindukan energi yang telah bunian ambil dari mereka dan diproyeksikan melalui penjual bunga itu. Ketakutan Rizal semakin parah. Dirinya menyadari sedang bersekutu dengan sesuatu yang jauh melampaui kejahatan biasa. Dirinya bukan hanya penjual bunga, melainkan pengumpul utang spiritual. Bunga itu adalah kontrak gelap, dan setiap pembeli adalah jaminan. Keindahan dan kekayaan yang dinikmatinya adalah hasil dari sedotan perlahan vitalitas spiritual manusia lain. Mencoba untuk melawan takdir, Rizal menyembunyikan satu tangkai puspa jiwa di brankasnya. Begitu bunga itu tidak dipajang, kecemasan para pecintanya memuncak. Mereka mulai saling curiga dan menuduh satu sama lain sebagai penyebab ketidakhadiran Rizal. Toko bunga itu, yang tadinya dipenuhi adorasi, mendadak dipenuhi ketegangan dan permusuhan yang menusuk. Pemuda itu menyadari, jika dirinya berhenti total, cinta yang dipaksakan itu tidak akan menghilang secara pasif. Cinta itu akan membusuk dan bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Rizal akhirnya mengalah, kembali memajang bunga itu keesokan harinya. Begitu aroma itu memenuhi ruangan, semua kegilaan mereda, digantikan oleh keheningan penuh pengabdian yang menjijikkan. Rizal memutuskan, dia tidak bisa lagi mencari jawaban di tengah hiruk-pikuk obsesi ini. Dia harus kembali ke tempat asal mula kutukannya. Dia harus kembali ke hutan, ke desa, dan ke akar legenda yang telah menjeratnya. Keputusan sudah bulat. Rizal harus mencari tahu harga sebenarnya dari perjanjian ini, dan untuk itu dirinya harus kembali ke Rantau Beringin, desa tempat dirinya menemukan Dewi Rintik dan kembang puspa jiwa. Sore harinya pemuda itu meninggalkan kemewahan kota, kembali mengemudikan mobilnya yang mahal menyusuri jalanan yang bergelombang menuju desa terpencil. Setiap kilometer yang dilalui, lapisan kemewahan dan kepalsuan terasa terkikis, digantikan oleh kesejukan mistis hutan yang akrab sekaligus mengancam. Rizal tahu, dirinya tidak bisa langsung menanyakan tentang bunian atau bunga ajaib. Masyarakat desa terlalu takut untuk berbicara terus terang tentang hal-hal gaib, apalagi jika menyangkut Dewi Rintik. Dia membutuhkan perantara, seseorang yang menjaga batas antara dunia nyata dan dunia spiritual. Tujuannya adalah kakek janggut, tetua adat Rantau Beringin yang dikenal sebagai penjaga hikayat kuno dan mitos-mitos yang membentuk jiwa desa. Kakek janggut tinggal di rumah panggung tua di tepi hutan, jauh dari rumah penduduk lainnya. Rumah itu dikelilingi pagar bambu yang dihiasi jimat-jimat kuno, dan udara di sekitarnya berbau asap kemenyan dan ramuan obat. Rizal tiba di sana saat matahari mulai terbenam, waktu yang sama saat dirinya bertemu Dewi Rintik dulu. Pemuda itu meninggalkan mobilnya di tepi jalan.
berjalan kaki ke rumah kakek janggut. "Selamat datang, Nak," sambut kakek janggut. Meskipun belum ada suara ketukan, mata tetua itu keruh, tetapi pandangannya menembus. "Aku sudah menunggu. Aura yang kau bawa sekarang terlalu berat untuk disembunyikan." Rizal merasa sekujur tubuhnya beku. Kakek janggut tahu. Mereka duduk di serambi menghadap ke rimbunnya hutan yang kini berwarna gelap. Rizal memulai percakapan dengan hati-hati. Dirinya tidak menyebutkan Bunian, tidak menyebutkan Dewi Rintik. "Kakek," kata Rizal, suaranya pelan dan jujur. Tidak ada lagi jejak arogansi yang dipaksakan Puspajiwa. "Saya sedang mencari sebuah cerita tentang bunga langka dari hutan. Bunga yang konon bisa memberikan semua yang diinginkan manusia, kekayaan, dan cinta yang instan." Kakek janggut mengisap rokok lintingnya dalam-dalam. Asap tebal mengepul, seolah membentuk tirai pelindung antara mereka dan hutan. "Legenda itu ada, Nak," ujar tetua adat itu. "Dinamakan Puspa Arwah, bunga dari alam sunyi tempat para Bunian berkuasa." Kakek janggut melanjutkan dengan narasi yang lambat dan berhati-hati. Setiap kata terasa berat oleh usia dan kebijaksanaan. Para Bunian tidak membutuhkan emas. Mereka abadi. Mereka haus akan sesuatu yang hanya dimiliki manusia fana. Aura cinta sejati. Perasaan tulus, cinta tanpa syarat. Itu adalah energi terkuat di alam semesta. Rizal menahan napas. Ini adalah harga yang tidak ia ketahui. Jika seorang Bunian, biasanya seorang perempuan yang kesepian, memberikan bunga ajaib kepada manusia yang rakus akan cinta dan kekayaan, jelas kakek janggut. Bunga itu menjadi jembatan. Bunga itu menyedot perlahan aura cinta sejati dari setiap orang yang memujanya, dan menukarnya dengan obsesi kosong yang diproyeksikan kepada si pemilik bunga. Obsesi itu membuat pemiliknya kaya, tapi si pemilik menjadi wadah, bukan sumber. Sementara itu, aura cinta sejati manusia yang dicuri dikumpulkan oleh Bunian, yang menggunakannya untuk memperkuat diri dan memperindah alam mereka. Itu adalah pertukaran paling kejam. Kekayaan fana ditukar dengan kekayaan spiritual. Rizal merasakan dingin yang menusuk. Dirinya kini benar-benar memahami kehampaan di mata para pecintanya. Dirinya telah menjual keindahan jiwa mereka demi pundi-pundi uang. "Lalu apa risikonya, Kek?" tanya Rizal. Hatinya dipenuhi ketakutan. "Jika perjanjian itu dihentikan," kakek janggut menoleh. Tatapannya kini serius dan penuh peringatan. "Jika kau memutus perjanjian itu, Nak, energi yang Bunian kumpulkan akan kembali kepada pemilik aslinya. Tetapi karena aura cinta sejati itu telah dicuri dan digantikan oleh obsesi yang dipaksakan, yang akan kembali bukanlah cinta. Yang akan mereka rasakan adalah realitas pahit bahwa mereka telah ditipu, dimanfaatkan, dan dipaksa mencintai kepalsuan. Dan cinta yang paling dalam akan menghasilkan kebencian yang paling kuat. Mereka tidak akan membenci Bunian, Nak. Mereka akan membencimu. Ribuan hati yang kau curi akan memuntahkan amarah dan kebencian yang akan menghancurkan hidupmu seumur hidupmu." Kakek janggut telah mengonfirmasi semua ketakutan Rizal. Dia terperangkap. Rizal bisa terus menjual Puspajiwa dan hidup dalam kemewahan dingin, perlahan kehilangan jiwanya sendiri. Atau dia bisa berhenti, kehilangan segalanya, dan menghadapi gelombang kebencian dari ribuan orang yang pernah memujanya. Malam itu, Rizal meninggalkan rantau beringin dengan pengetahuan yang membakar. Dirinya tidak lagi memikirkan uang. Dirinya kini memikirkan pertobatan dan bagaimana cara memutus kutukan tanpa harus hancur total oleh karma yang menunggunya. Perang melawan Dewi Rintik akan segera dimulai. Setelah percakapan yang mencekam dengan kakek janggut, Rizal kembali ke kota dengan perasaan yang hancur. Toko bunga megah yang dulu ia banggakan kini terasa seperti kandang yang terbuat dari tulang belulang harapan orang lain. Rizal tidak bisa lagi menikmati kekayaan itu. Setiap lembar uang terasa dingin dan berbau penderitaan. Tekanan untuk menjual kembang Puspajiwa setiap hari terasa lebih berat. Setiap tangkai yang dijual berarti satu lagi jiwa yang kehilangan kemampuan untuk mencintai secara tulus, satu lagi orang yang terkunci dalam obsesi buta terhadap dirinya. Rizal mencoba menahan diri,
Tetapi begitu ia menunda pembukaan toko, teriakan histeris dan tangisan para pecintanya kembali memenuhi jalan, membuat dirinya terpaksa menjual bunga itu demi menjaga ketertiban yang rapuh. Rizal harus bergerak cepat. Dirinya yakin kunci untuk memutus perjanjian ini terletak pada kembang puspa jiwa itu sendiri, atau pada sosok Dewi Rintik. Rizal memulai pencarian rahasia di kota, mengunjungi perpustakaan tua dan toko-toko barang antik yang jarang disentuh. Dirinya mencari informasi tentang mitologi Bunian, bukan dari sudut pandang dongeng, melainkan dari sudut pandang spiritual dan ritual. Berhari-hari pemuda itu menghabiskan waktu di sudut-sudut gelap, membaca naskah usang yang ditulis dalam bahasa kuno Kalimantan. Dari serangkaian teks yang kabur, Rizal menemukan sebuah pola. Bunian, meskipun abadi, memiliki kerentanan yang terkait dengan emosi yang mereka curi. Mereka bisa menjadi kuat melalui aura cinta, tetapi mereka lemah terhadap kebenaran dan ketulusan yang sejati. Konon, ada satu ritual kuno yang bisa mengganggu panen energi Bunian, sebuah proses yang melibatkan pengorbanan non-fisik yang besar. Rizal menemukan legenda tentang air mata penyesalan, bukan air mata biasa, melainkan esensi murni dari penyesalan yang mendalam atas perbuatan jahat yang tidak disengaja. Diyakini, jika air mata penyesalan yang tulus ditumpahkan di atas puspa arwah, nama asli puspa jiwa, bunga itu akan kehilangan kekuatan magisnya, dan Bunian yang terikat padanya akan melemah. Menemukan kebenaran ini tidak memberinya kelegaan, melainkan ketakutan baru. Bagaimana Rizal bisa menumpahkan air mata penyesalan ketika aura yang dipaksakan oleh bunga itu membuat dirinya kebal terhadap emosi murni? Aura Bunian itu membuat dirinya merasa percaya diri dan kebal, memblokir akses ke rasa bersalah dan kesedihan yang tulus. Rizal menyadari bahwa dirinya harus menanggalkan pesona Bunian itu terlebih dahulu, sebelum ia dapat benar-benar bertobat. Di tengah pencarian yang putus asa ini, Dewi Rintik mulai menampakkan diri lagi. Bukan secara fisik, tetapi dalam mimpi Rizal. Setiap kali pemuda itu tidur, suara lembut dan dingin Dewi Rintik merayap ke dalam mimpinya. Sosok jelita itu akan duduk di singgasana yang terbuat dari akar pohon raksasa, tersenyum sinis. "Kau berusaha melawan takdir penjual bunga," senandung Dewi Rintik, suaranya seperti melodi yang dimainkan oleh angin di puncak gunung. "Kutukan adalah kesepakatan abadi. Cinta mereka kini telah menjadi bagian dari dirimu. Semakin kau kaya, semakin aku kuat, dan semakin mereka kosong. Kau menikmati hasilnya. Jangan berlagak suci." Di salah satu mimpi, Dewi Rintik menunjukkan pemandangan yang menghancurkan hati Rizal. Suri, si pembeli pertama, tampak seperti bayangan dirinya sendiri, berdiri di persimpangan senja, memeluk bunga layu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan manusia lain, semuanya pucat, semuanya menatap Rizal dengan tatapan penuh pemujaan yang kosong. "Lihat mereka," kata Dewi Rintik bangga. "Semua pengabdian ini, semua hasrat ini, kaumulah pusat semesta mereka. Apakah kau benar-benar ingin menukar kerajaan kecilmu ini dengan kehinaan dan kebencian?" Rizal terbangun dari mimpi itu dengan gemetar. Dewi Rintik tidak hanya mengawasinya, dia bermain-main dengannya, menggunakan rasa bersalahnya sebagai senjata. Rizal harus melawan ilusi Bunian itu dan menemukan cara untuk menumpahkan air mata penyesalan yang tulus sebelum dirinya kehilangan semua jejak kemanusiaannya. Rizal menyusun rencana untuk memutuskan hubungan spiritual dengan Bunian dan melepaskan air mata penyesalan. Dirinya harus memutus rantai pasokan energi. Rizal harus menghentikan penjualan kembang puspa jiwa, meskipun hal itu berarti memicu kutukan yang dijanjikan. Namun menghentikan penjualan bukanlah tugas yang mudah. Toko puspa surga telah menjadi pusat kegilaan. Rizal memutuskan untuk memanfaatkan satu-satunya orang di sekitarnya yang tidak terpengaruh oleh aura bunga itu. Asistennya, Jaka. Jaka adalah pemuda desa yang lugu dan pekerja keras. Jaka tidak pernah berinteraksi langsung dengan kembang puspa jiwa, karena bunga itu selalu ditangani langsung oleh Rizal. Rizal harus mempercayai Jaka, bahkan jika itu berarti mengungkap kebenaran yang mengerikan. Suatu malam Rizal memanggil Jaka ke kantor pribadinya.
Jaka, saya akan mengatakan sesuatu yang sulit dipercaya. Rizal memulai, suaranya tenang namun berat. Bunga yang kita jual, kembang puspa jiwa, bukan bunga biasa. Itu adalah kutukan. Setiap orang yang membelinya kehilangan cinta sejatinya, dan cinta itu ditukar dengan obsesi palsu padaku. Aku telah mencuri jiwa mereka. Jaka, yang selama ini hanya melihat kesuksesan dan kekayaan Rizal, terkejut. Namun, melihat kejujuran yang menyakitkan di mata atasannya, sebuah kejujuran yang belum pernah dilihatnya sejak Rizal menjadi kaya, Jaka mulai mendengarkan. Rizal menjelaskan rencana besarnya. Besok aku tidak akan menjual bunga itu. Aku akan pergi ke hutan. Aku harus kembali ke persimpangan senja dan menggunakan penawar. Tapi aku tidak bisa meninggalkan puspa jiwa di sini. Jika aku tinggalkan, para pecintaku akan merusaknya dan memakan sisanya dalam kegilaan. Rizal mengeluarkan bunga tunggal itu dari berangkas. Keindahannya memancarkan cahaya yang mematikan. Tugasku adalah memutus perjanjian. Tugasmu, Jaka, adalah menjauhkan bunga ini dari kota. Aku akan memberikanmu uang yang cukup untuk menghilang. Kau harus membawa kembang puspa jiwa ini ke tempat yang sangat jauh, dan kau harus menghancurkannya. Bakar, hancurkan, buang ke sungai yang deras. Setelah itu, larilah. Jangan pernah kembali ke sini. Jaka terdiam, mencerna beratnya tugas itu, melihat kesempatan untuk menyelamatkan Rizal dan banyak orang lain. Meskipun dengan risiko besar, Jaka mengangguk tegas. Namun, Rizal tidak menyadari bahwa pengkhianatan terdekatnya bukan datang dari Jaka, tetapi dari energi di sekelilingnya. Aura bunian yang kini bersemayam di dalam Rizal memiliki pendengaran yang luar biasa. Dan obsesi yang Rizal ciptakan telah menjadi mata dan telinga Dewi Rintik di dunia manusia. Di luar pintu kantor berdiri Suri. Dia tidak datang untuk membeli bunga, melainkan untuk memberikan hadiah. Kehampaan di jiwanya telah membuatnya menjadi makhluk yang sensitif secara spiritual. Suri tidak mendengar kata-kata mereka, tetapi dia merasakan getaran ancaman terhadap objek cintanya, Rizal. Suri merasakan pengkhianatan itu bukan terhadap dirinya, tetapi terhadap keberadaan Rizal. Seseorang ingin merusak puspa jiwa yang merupakan sumber pesona Rizal. Bagi Suri, itu adalah rencana pembunuhan spiritual. Begitu Rizal dan Jaka selesai berbicara, dan Jaka pamit membawa bunga itu, Suri diam-diam menyelinap pergi. Wajahnya yang pucat kini dihiasi ekspresi baru. Kemarahan yang tenang dan dingin. Sebuah naluri predator yang muncul dari kebutaan cinta. Jaka berangkat malam itu juga, membawa kembang puspa jiwa dalam sebuah kotak kecil, menuju pelarian. Rizal bersiap untuk kembali ke hutan, ke persimpangan senja, untuk menumpahkan air mata penyesalan. Namun Rizal tidak menyadari bahwa ia telah memicu alarm. Dewi Rintik tidak perlu bertindak sendiri. Pengkhianatan Rizal telah membangkitkan para pecinta yang matanya kini dikooptasi oleh obsesi bunian. Mereka akan menjadi algojo yang melaksanakan kutukan, memburu Jaka yang membawa puspa jiwa, dan mengejar Rizal yang berusaha memutus perjanjian. Saat Rizal kembali ke persimpangan senja, bukan hanya Dewi Rintik yang menantinya. Seluruh desa dan kota yang kini terikat padanya, siap berbalik melawan dirinya. Rizal tiba kembali di persimpangan senja saat langit telah diselimuti kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh rembulan yang tersembunyi. Hutan di sekelilingnya tampak seperti gigi-gigi tajam yang siap merobek. Dirinya meninggalkan mobilnya jauh di belakang. Di tangannya tidak ada bunga, hanya segenggam kecil tanah dari rantau beringin yang telah diberkahi kakek janggut, yang ia yakini dapat membantu membumikan air mata penyesalan. Persimpangan itu kosong, namun pemuda itu merasakan kehadirannya. Udara terasa dingin, meskipun kelembapan khas Kalimantan masih menyelimuti. "Aku tahu kau di sini, Dewi Rintik," panggil Rizal. Suaranya parau, namun ada ketetapan hati yang belum pernah dimilikinya. Perjanjian ini berakhir. Tawa merdu, dingin, dan menusuk terdengar dari rimbunan pohon. Dewi Rintik perlahan-lahan menampakkan diri, melangkah keluar dari kabut seolah terbuat dari cahaya bulan dan air sungai. Kecantikannya malam itu mencapai tingkat yang menakutkan, seperti patung es yang hampir hidup. Mengakhiri, suara bunian itu berdesir.
Kau lupa, penjual bunga. Kau sudah lama bukan lagi pembeli. Kau adalah pelayan. Kau adalah wadah yang kubentuk untuk mengumpulkan sari jiwa. Kenapa kau ingin merusak mahakaryaku, padahal kau menikmati setiap kepingan emasnya? Dewi Rintik mengulurkan tangannya, dan Rizal merasakan aura bunian di dalam dirinya berdenyut, memberinya dorongan untuk berlutut dan memuja kecantikan makhluk halus itu. Bunga itu tidak ada, tetapi jejak kekuatannya sudah mengakar dalam diri pemuda itu. Aku tidak ingin lagi, balas Rizal, berjuang melawan pesona yang menusuk. Aku ingin kebenaran. Aku ingin kembali menjadi diriku yang sebenarnya, meskipun itu berarti menjadi miskin dan tidak penting. Kebodohan, Dewi Rintik mendesis. Matanya kini memancarkan cahaya hijau yang tajam. Kebahagiaanmu adalah palsu, tapi kesedihan mereka adalah nyata. Kau mencuri, dan kau harus menanggung hasilnya. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak menuju kota terdengar deru langkah yang cepat dan teratur. Sosok-sosok itu muncul dari kegelapan. Mata mereka memantulkan cahaya samar dari lapak tua. Jumlah mereka banyak, dan mereka bergerak serempak, seperti satu kesatuan yang digerakkan oleh satu pikiran. Mereka adalah para pecinta. Di barisan terdepan adalah Suri. Wajahnya yang pucat kini terlihat mengerikan. Cinta yang telah direnggut dan digantikan obsesi kini telah dicabut paksa oleh pengkhianatan Rizal, menyisakan kebencian murni yang menggelegak. "Pengkhianat!" teriak Suri. Suaranya tidak lagi merdu tetapi serak seperti jeritan burung malam. Dia menghancurkan sumber kebahagiaan kita. Dia mencuri jiwa kita dan sekarang dia kabur dengan pesonanya. Para pecinta itu mulai mengepung Rizal. Mereka tidak lagi melihat pemuda yang mereka puja. Yang mereka lihat adalah penipu, pencuri, dan penyebab kehampaan yang baru mereka rasakan. Kutukan Dewi Rintik terwujud. Cinta yang dipaksakan kini berbalik menjadi dendam yang kejam. "Lihat pelayan," ejek Dewi Rintik, bersandar santai pada kabut. "Mereka adalah karma yang kau panen. Mereka datang untuk mengambil kembali apa yang kau curi, dan mereka akan mengambilnya darimu dalam bentuk penghancuran." Rizal terjebak di antara bunian yang kuat dan masa manusia yang dikuasai kebencian. Dia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah penyesalan. Dia harus menanggalkan aura kebanggaan dan kekebalan yang selama ini melindunginya. Pemuda itu memejamkan mata, mengabaikan ancaman fisik dari kerumunan yang semakin dekat. Dia memaksa dirinya untuk melihat ke dalam jurang kekosongan yang telah ia ciptakan. Rizal mengingat mata Suri yang kehilangan rona kehidupan. Dirinya mengingat keheningan menyakitkan di toko bunganya. Dirinya mengingat kesombongan konyol yang membuatnya buta terhadap penderitaan orang lain. "Aku melakukan ini demi kekayaan, demi pengakuan. Aku merusak mereka semua. Aku lebih buruk dari bunian," batin Rizal. Rasa jijik terhadap diri sendiri, rasa bersalah yang sudah lama diblokir oleh kekuatan puspa jiwa, akhirnya mendobrak penghalang es di hatinya. Itu adalah rasa sakit yang murni. Rasa sakit yang tidak dipicu oleh ancaman fisik, melainkan oleh kebobrokan moral yang telah ia lakukan. Air mata panas, air mata penyesalan yang tulus akhirnya menetes. Air mata itu terasa seperti asam yang membakar kulitnya. Ia menumpahkan air mata itu ke genggaman tanah dari rantau beringin. Saat tetesan pertama menyentuh tanah, gelombang energi kehancuran menyebar dari persimpangan senja. Dewi Rintik menjerit. Jeritan itu bukan suara, melainkan getaran yang merobek udara malam. Sosoknya yang jelita berkedip-kedip, seolah-olah ia tiba-tiba kehilangan substansi. "Tidak, air mata penyesalan, kebodohan manusia," raung Dewi Rintik. Tawa itu berubah menjadi ratapan, dan bunian itu menghilang. Ditarik paksa kembali ke alam sunyi karena energinya telah dirusak oleh ketulusan yang murni. Sementara itu, di tengah hutan, di tempat yang sangat jauh, kembang puspa jiwa yang dibawa Jaka seketika layu, mengering dan hancur menjadi debu. Namun kutukan itu belum selesai. Kekuatan bunian telah pergi, tetapi kebencian yang tersisa di hati para pecinta tetap hidup. Begitu Dewi Rintik lenyap, para pecinta tidak kembali normal. Mereka tetap berada dalam kegilaan dendam. Aura bunian telah hilang. Tetapi Suri dan yang lain kini dihadapkan pada kenyataan brutal. Mereka telah mempertaruhkan jiwa mereka,
kehilangan harta mereka, dan mempertaruhkan kehormatan mereka, semua demi mencintai seorang penipu, Rizal. Teriakan benci Suri menjadi-jadi. Hancurkan dia. Dia yang membuat kita hampa. Masa itu menerjang. Rizal sempat menghindar, tetapi pukulan dan tendangan dari puluhan orang yang kini dipenuhi amarah buta menghujamnya tanpa ampun. Pemuda itu tahu dirinya tidak boleh melawan. Ini adalah tebusan yang harus dibayarnya. Namun, dirinya harus tetap hidup untuk menanggung sisa hidupnya. Dengan sisa kekuatan terakhir, Rizal memecahkan kaca dari lapak tua itu untuk mengalihkan perhatian, lalu melarikan diri ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan pakaiannya yang robek dan berlumuran darah di persimpangan senja. 6 tahun berlalu, Rizal tidak pernah kembali ke kota. Toko bunga Puspa Surga disita oleh bank dan kemudian dijarah habis-habisan oleh mantan pecintanya yang frustrasi. Reputasinya hancur. Di mata publik, Rizal adalah penipu ulung yang menggunakan hipnotis dan takayul untuk mengeruk harta. Namanya menjadi simbol pengkhianatan dan kerakusan di seluruh kabupaten. Pemuda itu kini tinggal di tepi hutan yang jauh, beberapa ratus kilometer dari Rantau Beringin, di sebuah gubuk sederhana di pinggir perkebunan karet. Rizal kembali menjadi penjual, tetapi kini ia menjual hasil bumi yang jujur, buah-buahan lokal dan madu hutan. Tubuhnya kini dipenuhi bekas luka, sisa-sisa amukan para pecinta malam itu. Pria itu tidak lagi tampan secara mencolok. Ia kembali menjadi pemuda desa biasa, bahkan lebih kurus dan lesu. Semua kemewahan, pesona, dan kekayaan yang diperolehnya selama 3 bulan kelam itu telah lenyap sepenuhnya. Ia hidup dalam kemiskinan yang sebenarnya, kembali pada nol. Namun, ada satu hal yang tidak hilang, ketenangan batin. Rizal telah membayar harganya. Dirinya telah kehilangan harta dan popularitas, tetapi ia telah mendapatkan kembali jiwa dan kemanusiaannya. Cinta yang dirasakannya kini hanya datang dari hal-hal kecil, senyum tulus dari anak-anak yang membeli madunya, kehangatan matahari pagi yang jujur, dan kedamaian yang menyertai kerja keras tanpa ambisi kotor. Rizal kini mampu merasakan ketulusan yang sesungguhnya, baik dalam dirinya maupun pada orang lain. Dirinya tidak lagi dikelilingi oleh pemuja buta, melainkan oleh orang-orang yang melihatnya seutuhnya, termasuk bekas luka, kemiskinan, dan penyesalan mendalamnya. Kabar dari Rantau Beringin sampai padanya melalui pedagang keliling. Para pecinta, setelah kehancuran puspa jiwa, pulih secara perlahan. Mereka yang auranya paling banyak dicuri, seperti Suri, mengalami depresi berat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya mereka cintai. Mereka tidak lagi membenci Rizal dengan gila, tetapi kenangan akan kebodohan yang dipaksakan membuat mereka malu dan menghindarinya. Suatu sore, saat Rizal duduk di teras gubuknya, memandangi hutan, dia tersenyum. Senyum itu tidak datang dari pesona bunian. Itu adalah senyum sejati yang mencapai matanya. Dia tidak kaya, dia tidak terkenal, dan dia akan selamanya membawa trauma dari perjanjian gelap itu. Namun, dirinya bebas. Dirinya telah membayar kutukannya dengan kehinaan dan penderitaan. Dan sebagai gantinya dirinya mendapatkan anugerah yang paling mahal, hati yang tulus. Rizal kembali ke pekerjaannya, memisahkan madu dari sarangnya, menyadari bahwa keindahan sejati, seperti madu murni, tidak perlu dipaksakan. Keindahan itu akan menarik bagi jiwa yang tepat, tanpa harus merampas esensi dari jiwa lain.